Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang ustadz di Ciawi yang mendapat firasat melalui mimpi tentang peristiwa besar yang akan terjadi di gerbang tol Ciawi. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan apa hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Namun sebelum itu, mari kita luangkan waktu sejenak untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat ini menjadi saksi yang akan membantu kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini. Dukungan Anda sangat berarti dalam menyebarkan dakwah Islam dan bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisahnya. Ustadz Farhan terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin mengalir di dahinya. Ia menoleh ke jendela, melihat langit masih gelap. Suara adzan subuh belum terdengar. Namun, hatinya dipenuhi kegelisahan. Mimpi itu begitu nyata. Ia melihat jalanan basah oleh hujan, suasana gelap, dan suara dentuman keras menggema di gerbang tol Ciawi. Ada suara jeritan, mobil-mobil bertabrakan, dan cahaya merah berkedip-kedip di antara kabut malam. Ia bisa merasakan kepanikan di dalam mimpi itu. Seakan ia benar-benar ada di sana. Ustadz Farhan memejamkan mata, mencoba mengingat setiap detailnya. Truk besar kehilangan kendali, meluncur deras ke arah sebuah mobil keluarga. Suara benturan keras membuat tubuhnya merinding. Kemudian semuanya gelap. Ia duduk di tepi tempat tidur, menarik napas panjang. Apa ini hanya bunga tidur, atau sebuah peringatan? Gumamnya lirih. Suara adzan subuh berkumandang. Ia segera bangkit, mengambil air wudhu. Namun, perasaan tidak nyaman itu masih menyelimuti hatinya. Ada sesuatu yang terasa belum selesai. Sesuatu yang menunggunya di dunia nyata. Pagi itu, Ustadz Farhan berjalan menuju masjid dengan langkah sedikit lebih cepat dari biasanya. Udara Ciawi terasa lebih dingin, dan langit tampak mendung. Di sepanjang jalan, pikirannya terus kembali ke mimpi tadi malam. Ketika ia melewati sebuah warung di pinggir jalan, matanya tertuju pada televisi yang sedang menayangkan berita. Seorang pembawa berita melaporkan tentang peringatan cuaca buruk di daerah Bogor dan sekitarnya. Hujan deras diperkirakan akan turun malam ini, disertai angin kencang. Ustadz Farhan merapatkan jaketnya. Firasat itu semakin kuat. Ia melangkah masuk ke masjid dan mendapati beberapa jamaah sudah berkumpul setelah sholat subuh. Ia menyapa mereka, namun hatinya masih dipenuhi kegelisahan. Seorang lelaki tua mendekatinya. "Ustadz, kenapa wajahmu tampak murung?" tanyanya dengan suara lembut. Ustadz Farhan menarik napas dalam-dalam. "Tadi malam aku bermimpi tentang kecelakaan di gerbang tol Ciawi." Mimpinya sangat jelas, seolah aku benar-benar ada di sana. Beberapa jamaah lain yang mendengar percakapan itu saling bertukar pandang. Seorang pria muda berkata, "Mimpi seperti itu bisa jadi pertanda, Ustadz. Mungkin Allah sedang memberi peringatan." Ustadz Farhan mengangguk pelan. "Itulah yang membuatku gelisah. Aku merasa harus melakukan sesuatu, tapi aku belum tahu apa." Di luar masjid, angin mulai bertiup lebih kencang. Awan gelap menggantung di langit, menandakan bahwa hujan besar memang akan segera turun. Sesuatu sedang terjadi, dan Ustadz Farhan yakin mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Siang itu, masjid mulai dipenuhi jamaah yang datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Ustadz Farhan berdiri di mimbar, menatap wajah-wajah mereka yang tenang, belum mengetahui kegelisahan yang terus menghantuinya sejak subuh tadi. Ia menarik napas, lalu mulai berbicara. "Sahabat-sahabat sekalian, perjalanan hidup ini penuh dengan rahasia. Kadang, Allah memberi tanda kepada kita agar lebih berhati-hati. Tidak ada yang tahu kapan musibah akan datang, tapi kita bisa berusaha untuk mencegahnya dengan kehati-hatian dan doa." Para jamaah mulai memperhatikan dengan seksama. Suara angin di luar semakin kencang, membuat pintu masjid berderit pelan. "Aku ingin mengingatkan kalian tentang pentingnya keselamatan di jalan. Jangan tergesa-gesa, patuhi aturan, dan jangan lupa berdoa sebelum bepergian. Kecelakaan sering terjadi bukan hanya karena kelalaian,
tapi juga karena kita lupa meminta perlindungan kepada Allah. Beberapa jamaah mengangguk. Seorang pria di barisan depan tampak merenung, lalu mengambil ponselnya dan mengetik sesuatu, mungkin mengingatkan keluarganya agar berhati-hati di jalan. Ustadz Farhan melanjutkan khutbahnya dengan suara mantap. Jangan menganggap remeh peringatan. Ada saatnya kita merasa baik-baik saja, lalu dalam sekejap semuanya berubah. Maka, berjaga-jagalah. Di luar, langit semakin gelap. Aroma hujan mulai tercium di udara. Sesuatu akan terjadi malam ini. Sesuatu yang sudah dilihatnya dalam mimpi. Malam tiba dengan angin kencang dan hujan deras yang mengguyur Ciawi tanpa henti. Cahaya lampu jalan terlihat buram, tertutup tirai air yang jatuh dari langit. Jalanan licin, dan kendaraan di tol mulai mengurangi kecepatan. Di dalam sebuah truk besar, seorang sopir bernama Bayu menggenggam kemudi dengan erat. Matanya fokus ke jalan, tetapi pikirannya dipenuhi kecemasan. Ia terlambat mengantarkan barang ke Jakarta, dan bosnya sudah berkali-kali menelepon dengan nada marah. Aku harus cepat, gumamnya, menekan pedal gas lebih dalam. Truk melaju di atas aspal yang basah, meninggalkan cipratan air di belakangnya. Di jalur yang sama, sebuah mobil keluarga bergerak perlahan. Di dalamnya, Pak Dafa menyetir dengan mata yang mulai lelah. Istrinya, Burina, duduk di sebelahnya sambil menggenggam tasnya erat. Dua anak mereka tertidur di kursi belakang, terayun pelan oleh gerakan mobil. Mas, pelan saja. Hujannya deras sekali, ujar Burina cemas. Pak Dafa mengangguk, tapi ia tetap melaju. Kita harus sampai sebelum tengah malam. Di kejauhan, gerbang tol Ciawi mulai terlihat. Lampu-lampu merah dan hijau berkedip di antara hujan yang semakin lebat. Lalu, tiba-tiba, truk di belakang mereka mulai kehilangan kendali. Bayu merasakan roda truknya tergelincir di atas genangan air. Setir terasa ringan di tangannya, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menarik kendali darinya. Ia mencoba menginjak rem, tapi semuanya sudah terlambat. Truk itu mulai oleng ke kanan, tepat ke arah mobil keluarga Pak Dafa. Di dalam mobil keluarga, Burina tiba-tiba merasakan kegelisahan yang aneh. Jantungnya berdegup lebih cepat, dan tangannya mulai berkeringat. Ia menoleh ke arah suaminya. Mas, aku merasa tidak enak. Berhenti sebentar di bahu jalan, ucapnya dengan suara bergetar. Pak Dafa menoleh sekilas, ragu sejenak. Tapi kita hampir sampai, jawabnya. Burina menggenggam tangannya. Tolong, Mas, aku ingin kita berhenti dan berdoa. Ada sesuatu dalam tatapan istrinya yang membuat Pak Dafa mengalah. Dengan hati-hati, ia menyalakan lampu sein dan menepi ke bahu jalan. Hujan terus mengguyur kaca mobil saat mereka duduk diam di dalamnya. Burina menutup mata, mengangkat tangannya, lalu mulai berdoa. Suaranya lirih, tetapi penuh keyakinan. Ya Allah, lindungilah kami dalam perjalanan ini. Jauhkan kami dari mara bahaya. Pak Dafa menghela napas dan ikut berdoa dalam hati. Dan tepat saat itu, brak, suara dentuman keras menggetarkan udara. Pak Dafa dan Burina tersentak, menoleh ke arah jalan dengan mata terbelalak. Di depan mereka, truk besar menabrak pembatas jalan, tepat di jalur yang seharusnya mereka lewati jika tidak berhenti. Cahaya lampu berpendar liar di tengah hujan, suara klakson bersahutan, dan kepanikan mulai menyelimuti jalan tol. Burina menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Allah, bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Pak Dafa menatap kejadian itu dengan wajah pucat. Jika mereka tidak berhenti, jika mereka tidak berdoa, ia tak berani membayangkannya. Pak Dafa masih menggenggam kemudi dengan tangan gemetar. Di depan mereka, truk besar yang kehilangan kendali itu kini terhenti setelah menghantam pembatas jalan. Beberapa kendaraan lain berhenti mendadak, sementara pengemudi di sekitar mulai keluar untuk melihat apa yang terjadi. Di tengah suara hujan dan gemuruh petir, seorang pria berlari ke arah truk. Bayu, sopir truk, masih terduduk di balik kemudi dengan napas terengah-engah. Matanya kosong. Tangannya mencengkeram setir seolah masih mencoba mengendalikan sesuatu yang tak lagi bisa dikendalikan.
Pak Dava menelan ludah. Detik ini, ia menyadari betapa dekatnya mereka dengan maut. Jika saja Burina tidak memintanya berhenti, jika saja ia tetap melaju seperti tadi. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari grup jamaah masjid yang biasa ia ikuti. Dari Ustadz Farhan. Sahabat sekalian, mari kita selalu berhati-hati dalam perjalanan. Ingat untuk berdoa sebelum berangkat dan jangan tergesa-gesa di jalan. Kadang, Allah memberi tanda agar kita selamat dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Pak Dava membaca pesan itu berulang kali. Dadanya bergetar. Matanya perlahan beralih ke Burina, yang masih menggenggam tasnya erat. Wajahnya penuh syukur, meskipun sedikit pucat. Allah baru saja menyelamatkan kita. Suara Pak Dava nyaris tak terdengar. Burina mengangguk pelan. Mereka tidak tahu dari mana firasat itu datang. Mereka hanya mengikuti naluri dan berdoa. Dan kini, mereka masih hidup. Hujan mulai mereda, menyisakan jalanan basah yang masih dipenuhi kilatan lampu dari kendaraan yang berhenti. Beberapa orang mendekati truk yang menabrak pembatas, memastikan kondisi sopirnya. Bayu, dengan wajah pucat, keluar dari kabin dengan kaki gemetar. Aku tidak bisa menghentikannya. Suaranya bergetar. Tiba-tiba truk ini meluncur sendiri. Aku pikir aku akan menabrak mobil di depan. Pak Dava mendengar kata-kata itu dan merasakan tubuhnya melemas. Mobil yang dimaksud Bayu adalah mobil mereka. Jika mereka tidak berhenti untuk berdoa, ia meraih tangan istrinya dan menggenggamnya erat. Dari kejauhan, sirene ambulans dan mobil patroli mulai terdengar. Petugas datang untuk mengatur lalu lintas dan membantu evakuasi. Beruntung, tidak ada korban jiwa. Namun, kecelakaan ini cukup untuk menjadi peringatan bagi siapapun yang menyaksikannya. Pak Dava mengambil ponselnya dan mengetik sebuah pesan ke grup jamaah masjid. Ustadz Farhan, mimpi itu benar terjadi. Kami hampir menjadi bagian dari kecelakaan ini. Tapi Allah menyelamatkan kami, karena kami berhenti dan berdoa. Tak lama kemudian, balasan datang. Alhamdulillah. Kadang, Allah memberi tanda agar kita lebih berhati-hati. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Pak Dava menatap langit yang mulai cerah. Hujan sudah berhenti. Udara terasa lebih sejuk. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menyalakan mesin mobilnya kembali. Saat ia melanjutkan perjalanan, satu hal terpatri di hatinya. Keselamatan bukan hanya soal kehati-hatian, tetapi juga soal keimanan. Dan malam ini, ia telah merasakan bukti nyata dari perlindungan Allah. Cerita ini memberikan banyak pelajaran yang bisa kita ambil, terutama tentang pentingnya kehati-hatian dan selalu ingat kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan kita, termasuk ketika berkendara. Salah satu hikmah utama adalah bahwa meskipun kita berusaha dengan segala kemampuan kita untuk berhati-hati, kita tetap memerlukan pertolongan dan perlindungan dari Allah untuk menjaga keselamatan kita. Inilah yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Kadang Allah memberikan peringatan melalui berbagai cara, baik langsung atau melalui mimpi, agar kita lebih berhati-hati dan senantiasa bersyukur. Ayat Al-Quran. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah 9. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dan menjaga diri kita dengan bertakwa kepada Allah, karena hanya dengan pertolongannya kita bisa terhindar dari bahaya yang tak terduga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengandalkan Allah dengan doa dan usaha yang maksimal, serta mengikuti petunjuknya agar terhindar dari musibah. Perlu diingat bahwa cerita yang Anda dengar adalah fiktif, meskipun digambarkan dengan detail seakan nyata. Namun tujuannya adalah untuk mengambil hikmah yang bisa kita petik dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Cerita ini adalah gambaran tentang bagaimana kita harus selalu waspada, berdoa, dan bertawakal kepada Allah dalam segala hal, terutama dalam perjalanan hidup kita. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga hikmah yang terkandung di dalamnya dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe jika Anda merasa cerita ini menginspirasi dan memberi pelajaran berharga. Sampai jumpa di cerita berikutnya.
dan semoga Allah selalu menjaga kita dalam setiap langkah kehidupan.